Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca pecahnya raga-raga ini Pak. Pecahnya tinggal nunggu kelaju ini. Kita berdoa agak-agak diangkat dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdu lillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa nashkuru ila Allah ta'ala alladhi qad a'tana ni'matal imani wal islam hatta nastati'ah an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyinal karimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yumajjisanihi au yuhawwidani au yunassirani. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala rasulil karim. Sahibul hajat fi walimatit tasyakkur fil aqiqah. Orang tua tercinta kami, Bapak Alam, Ibu tercinta kami, subhanallah, hari ini kami bisa silaturahmi ke rumah beliau. Sebenarnya Bapak Ibu kami lah dapat undangan dari keponakan kami Desi ini ya. Lah kami baca-baca terus, nah jangan tidak datang mang ke undangan itu. Kami nak akiko, nak nyukur rambut Zahra. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu akhinal kiram fillah, orang tua, sahabat, kakak yang selalu memberikan nasihat kepada kami, akhina kiram fillah, Ustadz Jabar menghubungi kami, Dindo, kira-kira hari Minggu tanggal 23 itu kosong dak? Ade ujiku kando nikah ke di Talang Jaya, nikahlah kau tuh pagi-pagi, milu aku ke sini. Nak ngape jukundo? Nak ceramah. Datang beliau beberapa hari yang lalu, silaturahmi ke rumah langsung, muwajjah bil wujuh. Kami tanya ke siapa jukundo yang nak acara itu. Ngomong orang tua tercinta kami Bapak Alam dengan ibu kami kona. Ya Allah jiku mendak salah ini nah jiku undangannya. Tidak salah lagi no. Alhamdulillah hari ini muwajjah bil wujuh ini berkah insya Allah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga keluarga besar kami tercinta, adinda kami Ihsan, Aditya,
adinda kami Pujianto, dan juga adinda kami Aldiansyah. Pak insyaallah beserta istri-istri semuanya berkah anak-anak tercinta di mata Allah Subhanahu wa taala. Para alim wal ulama, sepuh dan pini sepuh, para haji dan para haja yang berada di depan kami, insyaallah yang selalu kami harapkan doa, yang selalu kami mohon kritik dan saran buat kami yang muda-muda ini, insyaallah tidak lepas dari lisan ini selalu berdoa. Para orang-orang tua tercinta kami dipanjangkan umur, amin. Selalu diberikan kesehatan, amin. Insyaallah berkah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, amin ya rabbal alamin. Semuanya unsur pemerintahan Desa Teluk Kijing 3 yang sempat hadir dalam majelis yang mulia dan berkah ini, yang tidak terpantau dari kami tidak mengurangi rasa hormat kami, yang selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah wal ustazat, para dewan guru yang hadir, guru-guru tercinta kami semuanya yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, insyaallah dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala hadrah. Subhanallah, semuanya ini hadir sehat. Ada wajah-wajah baru di belakang ini, generasi-generasi muda kita. Alhamdulillah, saking agak-agak gugup nabu tadi Pak, tidak tuh bunyi tadi. Ya alhamdulillah, sedih berkahi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah walimatul aqiqah yang berbahagia, pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua bersolawat keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi hadir langsung pergi, beliau pamit. Akhinal kiram fillah, Ustadz Ibrahim Umar, itu adalah adik kelas kami, Bapak Ibu di pondok pesantren Assalam Sri Gunung Sungai Lilin Mubah pada waktu dulu 90-an. Alhamdulillah dari kami pada waktu itu alumni kami cuma kami dengan beliau yang bisa ya seperti ini menjadi mubaligh. Kami dengan Ustadz Ibrahim Umar tadi kami daulat beliau untuk memberikan ceramah hikmah pernikahan di Kelurahan Betung, tepatnya di Desa Talangkayu Abang. Dindo jangan tidak hadir di situ. Kando nak hadir di mana? Kami nak hadir juga di tempat orang tua kami Pak Alam. Aku di situ kaget. Jadi kata sambutan menuju beliau. Rupanya bertemu nian di sini. Kalau sudah sambutan juga langsung ke Kelurahan Betung. Jangan idak kacau urusan. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang berbahagia, tadi sudah diterangkan oleh beliau masalah aqiqah. Insyaallah pun nanti sedikit kami tambahkan Ustadz masalah aqiqah ini. Di awal muqaddimah kami membacakan surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu sekalian dari rahim ibumu. Artinya kita lahir dari rahim ibu kita tanpa mengetahui sesuatu apapun. La ta'lamuna syai'ah. Wa ja'ala lakumus sam'ah. Allah berikan pendengaran pertama kali ketika kita lahir. Ditajamkan pendengaran itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun tajamkan penglihatan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan
Syek. Inilah Pak Alam nak ceramah. Raga-raga nak nyuruh berhenti. MC mana MC tadi? Ida nak nyuruh berhenti nih kan. Beliau tadi ngoceh Pak sepanjangan ida mati. Giliran kita ceramah, ini kacau urusan. Sampai di mana tadi Bu? Surah An-Nahl ayat 78. Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan. Kemudian Allah tanamkan dalam diri kita qalbun, hati, la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika anak akan lahir Bapak, ketika istri kita akan melahirkan Bapak, ketika masa-masa kritisnya istri kita akan melahirkan Bapak, adinda kami Ihsan, adinda kami Pujianto, adinda kami Aldiansah. Nak kutanya ke sikok-sikok budak ini, waktu bininya kemarin melahir ke, ada dak budak 3 ekor ini di samping istri tercinta ya? Dah usah nak mudi ke? Wah semua nak mudi ke? Lemak lama ini Bu, nanya ke dulu. Ihsan, waktu istri melahirkan ada Ihsan di samping? Alhamdulillah. Berarti suami setia. Nah mana Yanto? Tak usah kau nak malu-malu ke mamang. Iya ponaan ini. Iya tak. Tak usah nak pemudi malu-malu ke betong kau. Iya kan? Iya. Mana Desi? Desi. Ada dak Yanto kemari waktu kau melahir ke? Alhamdulillah suami setia pula ini. Mana Aldiansah? Ada dak kira-kira waktu bini melahir ke? Nak ku tanya ke boleh dengan bini. Mana bini? Ada dak kira-kira? Dem penakut kau tuh bacak-bacak raga mandang Aldiansah. Lah, raga-raga saling kedip. Tak usah kau ngomong ke balik ini kau kacau. Malu aku di pojok panggung itu. Pasti itulah saling becailah saling pandang. Takut ujuku becai budak ini. Yang pertama, ketika masa istri kita akan melahirkan, sempatkan waktu kita Bapak untuk hadir di samping istri tercinta kita. Biar tubuh ni tahu mak mana bini itu melahir ke. Ini kadang kala itu ada yang muat baik. Bini nak melahirkan nyoro ibu mertuanya dengan umaknya di situ. Kau baik mak, aku agak-agak ngeri. No juga kau ini pacak muat baik budak ini. Kan kadang kala seperti itu. Banyak Bu yang seperti itu. Di dekat kami itu ada Dokter Ferry. Banyak kadang-kala bercerita dengan kami itu. Istri masa-masa jihadnya akan melahirkan anak. Lakinya di depan di warung Putri Wisata. Mesan kopi secangkir. Lontong sepiring. Rokok dengan korek api tidak pernah tinggal. Kopi labe setengah cangkir. Lontong labe sepiring, berokok pos anak lahir, alhamdulillahirabbil alamin. Yang di dalam itu ibu bertuanya dengan umaknya. Jiku kawin ini gila jiku budak ini. Kan itu. Ketika anak itu lahir, kita takut akan megang anak itu Bapak. Minta pegangkan dengan bidan yang ada di sana itu. Sebelum dia kenal dengan apapun, azankan di telinga kanannya, komatkan di telinga kirinya. Nak kami tanya ke pulek dengan budak-budak ini. Gak usah kamu nak memalu-malu ke. San, waktu Ananda tercinta lahir, diazan ke dak? Boleh? Gak usah anak pemudi bocah-bocah ragalah saling kamu orang dua ni. Ya azankan di telinga kanannya, komatkan di telinga kirinya. Ya, alhamdulillah. Tok Desi, diazan ke yang tok dak itu. Nah sini kau tok, azan ke. Aku nak dengarnya. Lah terus terang baik ini. Lemak lah budak ini pecahlah segaitan pecah ini. Nah kan dia itu, malu aku tak usah kau kan mah itu. Alhamdulillah.
Azankan di telinga kanan anak, komatkan di telinga kirinya. Aldiansa, aju ini tak usah kau gemetaran, ucap-ucap agak gemetaran tangan tuh. Diazankan enggak? Alhamdulillah. Ibu kona yang raga-raga semesem-semesem, demlah mau budak-budak inilah terlihat aja mukanya pemudi. Iya kan? Alhamdulillah, azankan. Makanya ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akikoh itu adalah sunnah muakkadah. Benar beliau, sunnah muakkadah, sunnah muakkad. Itu benar beliau yang mengatakan tadi. Kapan akan diakikohkan anak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, kalau bisa ketika anak itu lahir langsung diakikohkan. Itu kalau bisa sampai masa nanti akil balignya kalau kita belum mampu. Ada ulama yang lain mengatakan 7 hari dari kelahirannya. Ada yang mengatakan kalau belum mampu 14 hari dari kelahirannya. Ada yang mengatakan kalau belum mampu 21 hari dari kelahirannya. Kalau memang belum mampu, adat istiadat kita dusun ini biasanya itu menghabiskan masa nipas ibunya dulu 40 hari baru kita akikohkan. Tidak jadi masalah, pergilah. Belum mampu sama sekali sampai nanti masa anak itu akil baligh. Kalau sudah akil balighnya anak, tidak ada lagi keharusan seorang bapak, tidak ada lagi keharusan seorang ibu, tidak ada lagi keharusan orang tua untuk mengakikohkan anaknya. Itu kalau belum mampu. Tapi dengan catatan, bilang dengan anak, omongi dengan anak tubuh, nak, dulu masa-masa kecilmu dulu sampai kau akil baligh itu umak dengan bak ni masih buntu, jadi idak pacak nak mengakikoh ke kau. Kaget kalau kau sudah begawe, lah sudah punya suami, sudah punya istri, akikohkan sendiri dirimu. Ngomong bapak ibu dengan anak kalau kita belum mampu mengakikohkannya. Makanya kadang-kala banyak dengan kami bertanya itu. Datang waktu masa Idul Kurban, Idul Adha, meli kambing, ngomong dengan kami, ini nak kami akikoh ke dengan anak kami. Lain antara kurban dengan akikoh, jangan disamakan. Pas masa bulan Zulhijjah, walaupun kita belum mengakikohkan anak, bulan Zulhijjah, hari raya kurban itu ada waktu tersendiri bapak, ada waktu tersendiri ibu. 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 yang dinamakan hari tasyrik. Sampai di situ kita bisa berkurban, lewat dari situ kita tidak bisa. Makanya lebih baik dulukan dia untuk berkurban, nanti akikoh ada waktu-waktu senggang yang lainnya. Seperti itu pelajaran ini ya, pelajaran alhamdulillah. Beliau pun juga sama diajarkan para ulama melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak itu laki-laki 2 ekor kambing, kalau dia perempuan 1 ekor kambing. Kalau memang tidak mampu, benar beliau 1 ekor kambing dia laki-laki tidak menjadi masalah. Yang penting satunya lagi, Ustadz, akhinal kiram, ganti dia membahasa kita itu dengan burung dare. Nah, ada kan burung dare itu dah. Nah, ganti yang satunya. Itu kalau tidak mampu, jangan pecak-pecak raga tidak mampu. Kredit motor tiap bulan terbayar, tidak mampu, jangan diraga-raga ke. Yang penting kalau memang benar-benar tidak mampu, turuti ajaran yang telah diajarkan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Azankan di telinga kanannya, komatkan di telinga kirinya, akikohkan dia.
Yang ketiga al-ismu du'aun, berikan nama yang baik terhadap anak. Berikan nama yang baik. Ini ada 3 namanya. Ahmad Habibi Hatta Nurfaqih. Yang kedua Yunita An-Nisa Az-Zahra. Yang ketiga Felicia Al-Lurah. Ya, kita tanya ke pule dengan bak dengan umaknya, dengan papa dengan mamanya, dengan ayah dengan bundanya. Apa dia arti ini nih? Jangan pecah raga-raga hebat ngenjuk nama anak tahu reti lagi dak. Asaitonu pecah raga-raga hebat artinya setan itu tuh. Ahmad Habibi Hatta Nurfaqi. Itu Ihsan selaku ayahnya itu. Lemak nak make mik dak san kau. Apa arti dari Ahmad Habibi Hatta Nurfaqi? Nak make mik, pakai mik. Nak melihat kayaknya. Jangan baca ngenjuk-ngenjuk nama anak seteretan buku, mudah terti. Silakan artinya. Kalau Ahmad itu diambil dari kata kecil Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Ya, terus. Kalau Habibi. Habibi Hatta Nurfaqi karena kalau Hatta pas lahirnya sama dengan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Subhanallah. Jadi kurang lebih arti seluruhnya seorang hamba terkasih yang betul-betul menjadi terdepan dan termulia. Alhamdulillah. Nurfaqi ahli. InsyaAllah kita berharap kepada Allah. Kalau namanya lah nama pecah-pecah raga Islam ini bukan pecah lagi Pak. Ini memanglah Islam nian ini ya. Ahmad Habibi Hatta Nurfaqi. Kita berdoa kepada Allah. Panggilan sehari-harinya siapa cucungan? Panggilan sehari-harinya Faqi, Habibi. Subhanallah. Habibi, cinta selalu kepada anak. Amin. Ya, kita berdoa anak ini kelak menjadi salah satu mubaligh terkenal. Amin. Amin goy. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Yunita An-Nisa Az-Zahra. Mana baknya? Tunjuk ke MC. Nah, tidak baca ngomong ujian tok. Raga-raga pucat muka tu. Lah raga pingsan budak ini udah nak jaya minum. Nah, sampai Desi yang ngenjuk nama itu. Mana Desi tadi? Nah, Desi lagi lah berlari. Nah, Desi tak tahu kemana arah. Nak ditanya nama anak itu apa dia nama artinya. Nah, Desi lah ngilang. Ustadz ujinya Nur tadi itu Pak, Nur Cahaya namanya. Nur Cahaya ya. Bukan itu yang nama anaknya Ihsan itu. Iya, ini Yunita An-Nisa Az-Zahra. Kan cak itu. Yunita itu panggilan kita orang Indonesia itu kan. Nah, di sana ada An-Nisa Az-Zahra. An-Nisa itu adalah panggilan untuk perempuan. Az-Zahra itu adalah bunga yang begitu harum wangi. Ya, itu toh arti. Jangan kau nak ngenjuk nama anak bae. Tertidak. Dem budak si kok ini malu-malu ke bae mamang ngoceh sini. Dah ngomong dulu nak ngenjuk nama anak. Dem Felicia Al-Lurah. Mane Aldiansah. Tidak nak kulihat ke terus terang baik budak itu. Aldiansah apa? Umaknya yang ngenjuk aku idaknya. Bertengkar waktu itu ngenjuk nama ini. Bertengkar je dia. Waktu lahir kemarin nak kau ngenjuk nama apa? Aldiansah, anak tu. Nah, namanya bingung. Lemak lah yang ini. Felicia Al-Lurah dari panggil orang bingung. Ya Aida. Aprilia, apa artinya? Anak yang bersinar dan pintar menasehati. Alhamdulillahirabbil. Itu nak terti di sana ada Ustadz Haji Azwan bacanya itu guru kami. Subhanallah. Raga-raga gemetar kaki mau melihat beliau ini. Pondok pesantren An-Nahl. Iya. Arti harus al-ismu du'aun. Nama itu adalah doa dari seorang ayah, adalah doa dari seorang ibu. Kami baik Darwin Basoni sampai mak ini hari kami nyari arti itu belum dapat. Kami tanya dengan ayah kami, apa ya kata kami arti Darwin Basoni itu? 2 ikok nyembelih kambing kau tuh.
Waktu marhaban waktu itu tuh kapan dikerina-kerina aku mainari ya Allah jiku untuk laki-laki 2 ekor nian kambing. Kami kemari ceramah di Sekayu di komplek GMC ya komplek Sekayu. Rombongan inspektorat di situ, bupati, ada Kapolres, ada Kapolsek. Yang biasa ceramah di sana itu Bapak Ibu Ahmad Al-Habsi. Yang biasa ceramah di situ orang-orang dari televisi semuanya. Ya, Ustadz Sauki Zainuddin MZ. Kemarin kami yang diundang oleh Ustadz Taufik. Yang ngomong di situ tidak tahu mak mana bentuk Ustadz Darwin itu. Ya Allah. Melalui HP beliau menghubungi kami. Ustadz Darwin Basoni, pening kepala orang situ nak nunggu Ustadz Darwin Basoni itu mana? Masuk TV tidak, kapan datang kami ke situ diterima oleh para hadroh. Datang ke situ ya Allah, jinya Ustadz PBB ini. Oh ya Allah. Kami ngomong PBB itu apa pajak bumi dengan bangunan. Rupanya Ustadz PBB itu pendek bulat buntok. Ojoi, tak lemak nih kan rasa hati dengar. Oh ya Allah, jiku kamu. Di Sekayu inilah baru aku dikatakan Ustadz mah itu. Alhamdulillah berikan nama yang baik buat anak. Masih banyak tugas kita ini selaku orang tua terhadap anak Bapak. Tidak ada keinginan kita dari orang tua ini ketika kita menikah, ketika kita sudah mendirikan rumah tangga yang kecil, ketika kita menjadi kepala keluarga Bapak di dalam rumah tangga kita, ketika kita menjadi wakil kepala keluarga ibu dalam rumah tangga kita, kita menginginkan rumah tangga itu sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, rumah tangga yang selalu kita belai dengan ketentraman, rumah tangga yang selalu kita hiasi dengan cinta dan kasih sayang. Setelah bergulirnya kita membina rumah tangga itu, kita merindukan dari pernikahan itu hadir di tengah-tengah kita adalah berupa samratul qalbi, buah hati berupa anak ini. Anak adalah zinatul hayatid dunia. Anak adalah perhiasan hidup kita di dunia ini. Ibu, bapak, anak adalah qurrata a'yun. Anak adalah penyejuk dan penyinar hati kita. Anak adalah fitnatud dunia. Anak adalah ujian dunia. Yang terakhir, anak adalah amanatud dunia. Anak adalah amanah di dunia ini yang dititipkan oleh Allah kepada kita, yang nantinya akan diambil kembali oleh Allah. Dan nanti kita harus dipertanggungjawabkan amanah ini tentang anak kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tugas kita. Tidak kita menginginkan, merindukan ketika hadir samratul qalbi berupa anak ini dalam keluarga kecil kita. Kita menginginkan adalah anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solehah. Itu yang kita inginkan. Tidak ada rindunya orang tua menginginkan adalah hadir dalam keluarga kecil itu adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang hadir ke muka bumi ini berupa anak adalah fitrah suci. Fa abawahu yumajjisanihi au yuhawwidanihi au yunassiranihi. Tinggal orang tua itu kemana mengarahkan anaknya, kemana dia mengarahkan keturunannya, bagaimanakah nanti cara mendidiknya terhadap anaknya, tergantung dari orang tua itu sendiri. Baik dan buruknya anak, soleh dan solehannya anak ada pada kedua orang tuanya. Makanya ketika kita hamparkan sajadah ini, ketika kita mengambil air wudhu, ketika kita menghadap kiblat, tidak ada yang kita rindukan setelah kita menyelesaikan sholat kita, menengadah kedua tangan kita ke atas, kita buka jari jemari kita yang begitu indah ini berharap kepada Allah.
Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tidak lepas doa ini selalu kita panjatkan kepada Allah ketika selesai kita melaksanakan sholat, ketika sajadah ini terhampar, doa terindah itu selalu terucap, ya Rabb, ya Allah, hab lana min azwajina, berikan ketenangan untuk istri-istri kami, jadikan penyejuk istri-istri kami ya Allah. Kemudian wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami ya Rabb, jadikan semuanya ini adalah penyejuk dalam hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, kemudian jadikan juga kami ya Allah selaku pemimpin dalam keluarga kami adalah pemimpin orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Ini yang kita inginkan. Nah hujan. Ibu, Bu, terus apa terus? Ayo, lah jam 11 ini nih. Iya, malam kaget kami nak ke Bengkuang nak mengakhirkan masa Maulid Nabi. Ya, jam 11. Nak nanya dengan orang tua kami, Bapak Alam, kira-kira, Mbak, nak diselesai ke jam berapa? Uji beliau jam 11 lewat 10 menit, 10 menit lagi berarti. Alhamdulillah. Itu yang kita inginkan. Makanya nanti Ihsan, Yanto, Aldiansyah, ketika masa-masa anak ini nanti tumbuh dewasa, 1 tahun sudah berjalan umurnya, 2 tahun sudah berjalan umurnya, ajarkan dengan kata-kata yang baik. Ibu, Bu, Restu, Desi, Aprilia, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah guru yang pertama buat anak-anaknya. Tuh Aprilia, mana Desi tadi? Nah ngilang budak sikok itu. Orang nak nasihati dia itulah. Aida. Masih sibuk ya, anaknya nangis tadi ya, tidak apa-apa. Ajarkan, Bu, hati-hati, pendengaran anak ini cukup tajam, penglihatan anak pun cukup tajam. Subhanallah. Iya, geser aja Bu, geser. Nah kacau ini urusan. Iya. Iya, digeser biar tidak kehujanan. Iya, hujan lebat. Nah, salonnya salon. Ya Allah, Bu. Tiap acara tuh, Bu. Ya Allah. Hujan dulu. Ya Allah. Tradisi tubuh berarti tidak? Tradisi keluarga tubuh nian, Pak. Ya Allah. Amin. Insyaallah berkah. Iya, dikit lagi Bu ya, dikit lagi baik Bapak ya. Insyaallah ya. Dikit lagi baik. Insyaallah tubuh selesai. Nah, pecah-pecah raga hujan boleh. Oh ya Allah, nak nyelesai ke ceramah bacanya ini. Ibu, bapak, jamaah, walimatul aqiqah, walimatul tasyakur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Banyak lagi tugas kita selaku orang tua ini kepada anak. Ketika anak itu berusia 7 tahun, ajarkan dia sholat, ajak dan beri pengetahuan tentang sholat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika anak itu masa 10 tahun Bapak, ketika anak itu berumur 10 tahun Ibu, kadang jarang bahkan tidak melaksanakan sholat, pukul dia. Tetapi dengan cara pukulan yang mendidik anak-anak tercinta kita. Kita juga Bu, cak itu menak nyuruh anak sholat, oi Pak, menak nyuruh anak semayang, lah ya baknya semayang, oi. Jangan nak nyuruh kakek sholat, tidak sholat. Ini di kami situ, di Kelurahan Rimba Asam itu, Ustadz Jabar, pecah raga-raga pakam di kami itu. No, pagi-pagi di pasar pagi, kapan nutup warung manisan itu sampai jam 4 sore. Ada yang mantang itu cak itulah, no, pecah-pecah raga-raga, payah kalau bahasa kami itu. Nunggu maghrib anak lah dimasuk ke TK TPA. Kalau maghrib itu Pak pasti pesan dari ustadz dengan ustazahnya, nak, kalau maghrib kakek datang, mandilah sebelum azan itu, langsung kakek pakailah pakaian yang rapi, bawa ikrokmu nak. Kakek sebelum berangkat ke masjid, Ustadz Jabar izin dulu pamit dengan dengan umak, dengan papa, dengan mama, dengan ayah, dengan bunda nak ya. Anak Pak masih bersih kalau masih kecil-kecil itu. No, azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaklah siap-siap nak berangkat ke masjid. Ikro lah di dalam tas kecil. Dua beradik dia, nah kalau bahasa kita di sini nih teluk kijang 3. Kalau anak lanang biasa dipanggil lanang. Anak betina itu dipanggil ine, nak ine. Kami di Betung itu ujang kalau yang lanang, yang betina itu gadis. Nah kalau kami di Kelurahan Rimba Asam itu, anaklah siap-siap nak berangkat ngaji ke masjid. Ustadz dengan ustazahnya mengajarkan kepada anak, salim dulu nak bak dengan umak, salim dulu nak ayah dengan bunda, salim dulu nak papa dengan mama. Yang ngebaknya pecah-pecah raga-raga kepayahan begawe siang tadi. Sudah mandi bukan nak pakai kain, bukan nak pakai baju kemeja, nak pakai peci, pakai celana tipis, nah celana main bola kaki itu, celana pendek, berbaju tidak. Ngambil bantal sikok meluncur ke kaki depan TV. Kau tuh ngomong ke mak Anang buat ke kopi secangkir, no, sambil nonton TV, kopi secangkir dengan rokok di situ. Yang umatnya tadi no sibuk ngosok anak nak berangkat ke masjid. Salim yang laki-lakinya dengan bapaknya, ya nak berangkat ya ke masjid nak sholat maghrib. Alhamdulillah nak, sholat lah nak, hati-hati di jalan. Kakek kalau kau sholat maghrib bakmu karung ke ya. Minta karung ke. Budak ini suci ini, masih bersih. Umatnya lama itulah kakek, kau tuh nih kalau sholat umakmu karung ke bule. Berangkat budak ini sulanya lemi kedua orang tuanya ke masjid. Ustadz Jabar usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Yang kakak tadi di depan, kakak tadi laki-laki, adiknya betina di belakang. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman, ngarung kebakku ya Allah. Ujinya lah dipesan ke tadi. Yang ini idak galak dia ngucap ke takbiratul ihram Allahu Akbar. Dia takut anak yang laki-laki ini kalau ibunya belum dikarung ke adiknya, noleh dia ke belakang. Manggil adiknya, dek, umak lah kau karung ke belum? Belum kak, jangan tak kau karung ke dek, umak karung ke.
Bagi umat tidak masuk. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Ngarungku umatku ya Allah, jangan tidak kau catat. Tadi ada pesan kenye dengan aku. Allahu Akbar. Suci anak nih, masih bersih nih Pak, Bu. Malu woi. Ih kau malu. Nak ngajarkan anak sholat, nak sholat Pak. Memerintahkan anak kita sholat, nak sholat Bu. Alhamdulillah. Makanya tanya nanti kepada anak ketika anak sudah berpendidikan tinggi, nak kemana nak kau sudah dari sini. Tanyakan kepada anak. Selaku kita orang tua, bapak, selaku ayah, bagaimanakah kemampuan anak kita? Kita harus tahu. Banyak-banyak bercengkrama dengan anak. Makanya ada orang tua yang begitu tegas, yang begitu ingin anaknya tidak mau harus mengikuti kehendaknya. Ada 3 orang anak ini ya. Bapaknya ingin 3 anak ini, apa keinginan ayahnya harus dituruti. Anak yang pertama berjenis kelamin laki-laki. Keinginan ayahnya anak yang nomor 1 sulung ini harus jadi seorang vokalis, penyanyi tenar, Ariel Noah kalau bahasa artis itu. Yang kedua perempuan, inginnya bapaknya itu anak ini harus jadi seorang penari balet. Yang ketiga laki-laki, anak yang bungsunya harus jadi seorang pembalap Valentino Rossi. Oh cukup udah ini. Yang pertama sulung berhasil jadi vokalis tenar. Wow, bukan di bapaknya, anakku masuk TV, anakku masuk TV. Ke tetangga sebelah ngomongin anaknya masuk TV. Alhamdulillah tenar anaknya. Anak yang kedua menjadi penari balet, tenar menjadi penari balet. Anak yang ketiga bapak, anak yang ketiga ibu. Yang tadinya keinginan ayahnya ingin menjadi seorang pembalap, tidak galak. Yang nomor 3 ini yang bungsu ini, diam-diam dia belajar ke pondok pesantren, ke salah satu pondok pesantren. Dia belajar di tempat pengajian. Singkat dari cerita, anak yang nomor 3 ini ketahuan ayahnya, dipanggil balik ke rumahnya, dimarah-marahi ayahnya. Nak, keinginan ayah tidak engkau turuti nak. Nak jadi apa nak? Kau belajar ngaji. Paling-paling kaget jadi guru ngaji di masjid. Sebulan 20.000 sih ke orang. 100 iko ke anak muridmu. Yang paling mayar cuma orang 20. Yang 20 80 tidak mayar. Paling-paling contoh nak kakakmu, contoh nak ayukmu jadi seorang vokalis, jadi seorang penari balet. Contoh nak ayakmu, kakak dan ayukmu. Bangga dia. Singkat dari cerita jamaah sekalian, ayahnya jatuh sakit bahkan koma. Dibawa ke rumah sakit masih koma. 3 hari berada di ruang ICU. Ayahnya alhamdulillah sadar dari koma, namun belum bisa ngomong. Cuma bisa alhamdulillah sadar dia dari koma. Hari yang pertama dibesuk oleh anak sulung kesayangan ayahnya, seorang vokalis tenar. Pakai baju hitam, jaket hitam, kacamata hitam, topi hitam, celana hitam, kaos kaki hitam, sepatu hitam, gitar pun bersarungkan hitam. Bau, kata kami, kalau berjalan di tengah gelap antu juga orang itu. Kan itu membesuk ayah tercintanya. Ditanyakan pada bagian informasi di mana ayahnya berada, diantarkan bagian informasi di mana ayahnya berada, tepat di kamar ayah tercintanya. Tanpa sedikit pun mengetuk pintu, langsung didobraknya pintu itu, dibukanya. Ada ibunya di dalam sedang menunggu ayahnya. Tepat di depan ayahnya yang sedang terbaring sakit, kesayangan ayahnya anak sulung ini berkata, alhamdulillah ayah, kita bersyukur kepada Allah, ayah sudah sadar dari koma.
Kedatangan anak ayah ke sini akan membawakan satu buah lagu buat ayah tercinta. Laju Pak, dibukanya gitar, laju lagu syahdu, lagu Roma Irama. Bila kamu di sisiku. Oi marah baknya tuh kalau pacak ngomong. Kurang ajar nak, kau tuh bakmu nih sakit. Oi nak, kau bukan nyanyi nak yang kami harap ke. Bakmu nih sakit nak, tapi tidak pacak ngomong Bai pada saat itu. Anaknya selagu nyanyi lagu syahdu itu cuma pacak nak marah sebenarnya Bak ini ya dengan anaknya. Tidak berhasil, besok pulang. Hari yang kedua penari balet kesayangan ayahnya sama dengan kakaknya. Di tengah di depan muka ayahnya yang sedang terbaring sakit, jinya nyoget. Penari balet, kurang ajar nak kau. Uji baknya dak pacak ngomong, cuma pacak nak marah sebenarnya bapaknya ini dengan anaknya. Besok hari yang ketiga, anak yang selalu dicaci maki oleh ayahnya, anak yang tidak disayang oleh ayahnya, lain dari kakaknya yang pertama dengan kakaknya yang kedua atau ayunya ini. Dengan langkah yang begitu sederhana, dengan memakai kemeja yang begitu sederhana, dengan memakai sandal yang begitu sederhana, tidak lepas dia dari peci singkat yang sederhana. Di dalam sakunya, saku kecil kantong dari bajunya ada Al-Quranul Karim kecil. Dia datang ke bagian informasi di mana ayahnya berada. Diantarkan oleh bagian informasi tepat di depan di mana kamar ayahnya. Tidak ada dia dobrak pintu itu. Dia ketuk pintu itu dengan ucapan Assalamualaikum. Dari dalam ada ibunya. Dengan jawaban Waalaikumsalam dibukakan oleh ibunya pintu. Tidak ada kata sedikit pun yang dikatakan oleh anak ini. Tidak ada kalimat yang diucapkan oleh anak ini kepada ayahnya. Tidak ada seperti kakak yang nomor satu dengan yang nomor dua. Subhanallah Syekhona Ustadz Ahmad Toha, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kami persilakan Pak Ustadz. Pak Subhanallah. Pak Ustadz, anggota Selamat DPRD. datang, Ustadz. Ya. Ini guru kami, Ibu. Kami persilakan. Ini Ustadz kami ini. Ustadz Jabar. Ustadz kami di Pondok Ya. Pesantren Assalam beliau. Iya. Nah, inilah raga-raga gemetaran kaki inilah datang Ustadz Siko Iya. lagi. Iya, ini guru kami. Subhanallah, Syekhona Ustadz. Selamat datang Ustadz Ahmad Toha. Ya Allah. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan beliau. Ustadz mohon izin pamit. Ananda murid ini nak ngoceh dikit. Iya. Nah, beliau datang. Ini berkah benar Bapak ya. Subhanallah, tadi bertemu Ustadz dengan murid Ustadz juga, Ustadz Ibrahim Umar. Ya Allah, beliau kalau kami di pondok pesantren Bapak, kami ini nakal-nakal ini. Ya Allah, baca ceramah dari beliau. Alhamdulillah ilmu dari beliau. Subhanallah. Bu, sampai kemana Bu tadi cerita itu? Ya Allah, kami lupa. Ada beliau datang. Iya, alhamdulillah anak yang ketiga. Tanpa sedikit pun anak ini berbicara kepada bapaknya, apa kabar ayah? Tidak. Anak ini cuma bergeming tepat di depan ayahnya yang sedang terbaring. Bergeming komat kamit mulutnya berkata, ya Rab. Nah, lah pecah pula pecahnya. Ananda datang ke sini ya Allah, membesu ayahanda tercinta. Kami berharap hari ini ya Allah, angkat penyakit ayah kami, sembuhkan ayah kami ya Rabb. Kami masih cinta dengan ayah kami. Kami masih sayang dengan ayah kami ya Allah. Kami masih merindukan celetukan ocehan makian ayah kepada kami.
Angkat hari ini penyakitnya ya Allah. Kemudian anak ini membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis. Setelah selesai surah Al-Fatihah ini dibacakan dari lisan anak ini, kembali anak ini bergeming dengan ucapan ya Rabb. Tetapi jikalau engkau lebih cinta kepada ayah, jikalau engkau lebih sayang kepada ayah kami ya Allah, kami ikhlas, kami rela. Tapi dengan satu keinginan kami ya Allah selaku anak, panggil ya Allah ayah kami bi husnil khatimah. Panggil ayah kami ya Allah bi husnil khatimah. Ketika sakaratul maut datang menjemputnya, ketika nyawa itu sudah sampai di tenggorokan, ketika raga akan berpisah dengan ruh, ada kalimat indah ya Rabb yang keluar dari lisan ayah tercinta kami, yang akan nanti menghantarkannya ke surgamu. Kalimat indah itu tidak ada lain ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah dibacakan kembali oleh anak ini buat ayahnya. Setelah surah Al-Fatihah yang kedua selesai, diletakkan Al-Quran kecil yang ada di sakunya tepat di depan ayahnya. Anak ini sejenak ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Kembali setelah selesai dia duduk, ada salah satu bangku yang kosong. Kembali dia di depan ayahnya bergeming akan membacakan surah Yasin buat ayah tercintanya. Sama yang diminta anak ini, seperti dia membaca surah Al-Fatihah tadi. Tidak ada dia menanyakan kepada ayahnya apa kabar ayah, tidak. Dibukanya surah Yasin, dibacakan anak ini dengan ketenangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Terus dibaca anak ini surah Yasin ini. Tepat kepada ayat yang ke-65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Jamaah sekalian, ayahnya bergerak. Bapak Anton kami persilakan. Ibunda tercinta kami juga, Kopi Endang, ada ibu kami juga. Nah hari ini pecahnya reuni ini. Iya, ada orang tua angkat kami juga, bapak di situ. Ya Allah, nah itu Kopi Endang. Nah sudah mari ini. Nah itu ada beliau pula. Ya Allah, ini berkah berarti ini hari ini. Bu sampai di mana Bu tadi? Alhamdulillah. Ayahnya bergerak tangannya. Kalau ayah ini bisa ngomong pada saat itu Bapak, ketika anaknya membacakan surah Yasin, pasti ayah ini akan berkata dengan kalimat, maafkan ayah nak. Ayah sudah salah selama ini menilaimu nak. Maafkan ayah nak. Tapi bapak ini tidak bisa ngomong, ayahnya tidak bisa berbicara sama sekali. Ayahnya cuma bisa bergerak, seperti itu Bu. Tapi anak ini mengerti apa keinginan ayahnya. Yang tadi Al-Quran kecil di tangan kanannya, diletakkan Al-Quran kecil itu di tangan kirinya. Diulurkan tangannya tepat kepada tangan ayahnya. Ditarik dengan sekuat tenaga oleh ayahnya tangan anak ini. Diletakkan telapak tangan anak ini tepat pada pipi ayahnya. Diteruskannya membaca surah Yasin. Ibu Kades terpilih, kami persilakan.
Ini Kades Lais terpilih Ibu ya, dipersilakan. Ya. Nak ceramah dulu Bu Kades kaki nyanyi. Ya, alhamdulillah. Nah Bu, malah datang Mbak Inilah gemetaran kaki ini nak ceramah lagi. Iya, diterus tidak Bu kalau. Iya. Nah, malu kami dengan ustadz kami. Nah, iya, diteruskan. Tepat di pipi ayahnya. Diteruskan anak ini membaca surah Yasin. Setetes demi setetes air mata ayahnya jatuh di telapak tangan anaknya. Bahkan ketika terus dibacakan surah Yasin itu malahan bertambah deras. Ibu. Ayahnya menangis sejadi-jadinya. Kalau ayah ini bisa ngomong, maafkan ayah nak. Ayah sudah salah menilaimu nak. Namun ayahnya tidak bisa sama sekali pada saat itu berbicara. Setelah ayat yang hampir akhir, innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Kembali ayahnya jatuh koma. Rupanya Allah berkata lain. Allah lebih cinta dengan ayahnya. Anak ini sudah tahu kalau ayahnya sudah sampai pada sakaratul maut. Dilepaskan Al-Qur'annya dengan ucapan sadaqallahul azim. Mulut dari anak ini mentalkin di telinga ayahnya dengan kalimat la ilaha illallah. 3 kali talqin dari anak ini. Ayahnya menghembuskan napas yang terakhir. Ayahnya meninggal dunia dengan kalimat indah talqin dari anak yang soleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi subhanallah. Ibu, bapak, anak-anak sekalian, adik-adikku tercinta, tidak ada yang kita inginkan. Semua kita akan nanti datang ajal menjemput. Semua kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menginginkan ketika raga ini sudah terbujur kaku, ketika orang tidak memanggil kita dengan nama sehari-hari kita dipanggil, ketika orang memanggil kita jenazah, ketika orang memanggil kita mayat bapak, ketika kita dipanggil orang mayat ibu, ketika sudah terbujurnya kaku kita, ketika ruh ini sudah berpisah dengan raga. Kita menginginkan hadir untuk memandikan jenazah kita. Bukan panitia pemandi jenazah, tapi anak-anak keturunan kita lah yang memandikan jenazah kita. Kita menginginkan merindukan elusan terakhir dari tangan anak-anak keturunan kita bapak, anak keturunan kita ibu, yang memandikan jenazah kita ketika kita sudah terbujur kaku. Yang akan nanti mengkafani jenazah kita bukan panitia, tetapi kita merindukan, kita menginginkan anak-anak keturunan kita lah yang mengkafani jenazah itu, yang melihat terakhir wajah kita, yang mendoakan kita bapak, yang mendoakan kita ibu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak kita ketika kita sudah dimasukkan ke dalam keranda, ketika kita akan disolatkan, kita menginginkan merindukan yang menjadi imam di dalam sholat jenazah itu bukan orang lain bu, bukan orang lain bapak, tetapi anak-anak keturunan kita, anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solihah. Kita menginginkan seperti itu. Ketika akan menghantarkan jenazah kita ke liang kubur,
yang akan terjun langsung ke dalam liang kubur menyambut terakhir jenazah kita, meletakkan terakhir jenazah kita, bukan orang lain tetapi anak-anak keturunan dari pernikahan kita semuanya, yang akan menutup sekeping demi sekeping papan itu ibu, yang akan menimbun dari kubur liangnya itu bukan orang lain tetapi ada anak tercinta kita, anak-anak keturunan kita, dengan doa terindah dia semuanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Menginginkan ini kita terhadap anak-anak tercinta kita. Oleh sebab itu alhamdulillah hari ini muwajahah kita bil wujuh, pertemuan yang singkat dan penuh berkah ini, lebih-lebih di bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah ini. Pak insya Allah doa kita bersama, kita selalu dilindungi, dibimbing dan berkahi hidup ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al auladana wa ahlana ya Rabb min ahlil Quran wa hafzil Quran, min ahli ilmi, min ahli taqwa, min ahli ibadah, min ahli da'wah wa birrul walidain. Ingin kami ya Allah, rindu kami, anak-anak keturunan kami nanti ya Allah akan menjadi ahli Quran, penghafal Al-Quran, ahli ilmu ya Allah, menjadi para pendidik-pendidik yang mulia di hadapan-Mu, yang kelak bisa menyebarkan agama-Mu, yang selalu nanti ya Allah bertakwa kepada-Mu dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ingin kita rindu yang seperti ini. Orang tua tercinta kami, bapak kami tercinta, Bapak Alam, ibunda tercinta kami, Ibunda Kona, Ustaz tercinta kami, Ustaz Syekhona, Ustaz Ahmad Toha, terima kasih banyak ilmu yang diberikan buat kami. Para orang-orang tua kami tercinta, akhinal kiram fillah, Ustaz Jabar, terima kasih banyak pertemuan kita hari ini, muwajahah kita hari ini. Pak insya Allah berkah di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pak insya Allah sudah jam 11:30 lewat 3 menit. Kita jam 11, kalau di kami Kelurahan Rimba Asam itu lewat 53 menit. Itu sudah masuk waktu daripada sholat zuhur. Apa yang kami sampaikan, banyak sekali kesalahan, kami mohon maaf. Kalau pedang melukai tubuh masih kan ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah yang melukai hati, kemana obat tidak dicari. Dari awal pembukaan sampai penutupan ini, kesalahan yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah selalu dan senantiasa kami mohon ampunan. Terima kasih banyak. Pak insya Allah silaturahmi kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berdoa kepada Allah, anak-anak yang sudah diakikah, anak-anak yang sudah dilaksanakan tasyakuran ini, ananda tercinta kami, ananda Ahmad Habibi Hatta Nurfaqih, kemudian ananda Yunita An-Nisa Az-Zahra, dan yang terakhir ananda Felicia Allura menjadi anak yang soleh dan anak yang solihah, bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, lebih-lebih nanti berguna bagi agama bangsa dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa aqulu lakum wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz Toha. Siap, langsung doa. Ya. Terima kasih banyak. Syekhona, Ustadz tercinta kami ada di tengah-tengah kita semuanya, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ustadz Ahmad Toha, MPDI. Ustadz, kami berharap nasihat dari Ustadz nanti untuk kata sambutan, langsung nanti memimpin doa untuk kami semuanya. Al-waqt wal makan falyatafaddal ilaih. Kata sambutan Ustaz. Iya, kami persilakan Pak Ustaz.